Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Amat TV akan menyajikan 5 perbedaan P3K dan PNS, mulai dari hak cuti hingga gaji. Sebelum ke perbedaan, mari kita simak pengertian P3K dan PNS. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ini bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sementara PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pemerintah pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi, bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perbedaan P3K dan PNS yaitu 1. Status kepegawaian, 2. Gaji dan tunjangan, 3. Hak cuti, 4. Pengembangan kompetensi, 5. Hak pensiun. Mari kita bahas satu persatu. Status kepegawaian. Status kepegawaian merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. P3K adalah diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Pegawai P3K hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. P3K dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. Pegawai P3K juga termasuk ASN non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintahan. Sementara PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya. 2. Gaji dan tunjangan. Perbedaan P3K dan PNS juga menyangkut soal gaji. P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan. Amat TV menyampaikan hanya gaji terendah golongan 1 untuk P3K yaitu Rp1.794.900 sampai Rp2.686.200. Kemudian gaji tertingginya yaitu golongan 17. Gaji minimalnya yaitu Rp4.132.200. Gaji tertingginya Rp6.786.500. Ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sementara PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja
yang dikenal dengan masa kerja golongan, disingkat MKG. Ahmad TV menyampaikan hanya gaji terendah dan gaji tertinggi. Untuk PNS golongan terendah 1A, gaji minimal Rp1.560.800 dan tertingginya Rp2.335.800. Untuk golongan 4 yaitu 4E, gaji minimalnya Rp3.593.100, gaji tertingginya Rp5.901.200. 3. Hak cuti. Hak cuti sebagaimana PNS, P3K juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Hak cuti bagi P3K adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Tetapi P3K tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang cara-cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan hanya kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS yang paling lama 3 tahun. 4. Pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang didapat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memang tidak jauh berbeda, mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. P3K diatur dalam Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K. Kelima, hak pensiun. Hak pensiun satu hal yang membedakan hak yang didapat antara P3K dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan P3K ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena sama-sama dalam PNS itu ada regulasi Undang-Undang 11 tahun 1969 yang mengatur pensiunan PNS bahwa pegawai negeri yang memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya pemerintah ke depan memberikan P3K yang sudah berjasa itu diberikan jaminan pensiun juga. Permasalahannya P3K ini kontraknya berbeda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun dan bisa diperpanjang. Itulah 5 perbedaan P3K dan PNS menurut aturan ASN yang berlaku saat ini. Demikian Ahmad TV menyampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.